Kangean ini salah satu tempat yang unik karena di pulau ini merupakan tempat di mana beberapa suku bangsa itu bertemu dan berasimilasi. Penduduk Pulau Kangean sendiri terdiri dari suku Madura, lalu suku Bugis, suku Mandar, dan juga suku Bajau. Dan bahasa yang digunakan di Kangean kita bisa bilang bahasa Kangean, meskipun dekat dengan bahasa Madura, tetapi orang-orang bilang ketika orang Kangean berbicara dengan logat dan bahasa Kangean, orang Madura itu tidak semuanya bisa memahami. Yang menarik misalkan keluarga Pak Ponirin sendiri merupakan keturunan dari bangsawan Bugis. Leluhur beliau adalah salah satu ulama penyebar ajaran agama Islam di Kepulauan Kangean, utamanya di Arjasa. Namanya adalah Datuk Karaeng Paras. Dilihat dari gelarnya tentu ini adalah gelar kebangsawanan dari Bugis ya. Tetapi saat ini generasi keturunan Ustadz Ponirin sendiri berbicara dalam bahasa Kangean Madura. Dan Ustadz Ponirin sendiri lebih dominan berbicara dalam bahasa Madura. Ini menarik karena bagaimana bisa satu leluhur yang bersuku bangsa Bugis tetapi ke bawahnya terah Bugis ini kemudian menjadi terah Kangean Madura. Ya, tokoh Islam pertama kali yang menyebarkan di desa Gelaman, desa saya ini adalah Datuk Karaeng Paras itu. Ini dibuktikan dengan banyak peninggalan-peninggalan yang beliau tinggalkan di tempat ini, ya termasuk salah satunya ya manuskrip tadi, kemudian ada khotbah gitu ya, khotbah yang dibaca setiap hari raya Idul Fitri, kemudian ada baju peninggalan itu kalau misalnya ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu yang dipakai, dan banyak peninggalan-peninggalan lain. Di samping itu cerita-cerita, jadi cerita ke cerita ini terus berkesinambungan gitu. Bahkan mungkin ada orang yang tidak nutut kepada Datuk Karaeng itu, tetapi mungkin nutut kepada generasi berikutnya, dan itu diceritakan sambil mungkin mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya. Dari muridnya itu yang berceritakan kepada kita hingga saat ini. Lah, kitab-kitab itu sudah lama kita tahu gitu ya. Kitab-kitab itu sudah lama kita tahu, kita lihat gitu kan ya, bahwa ada kitab-kitab yang memang berbeda dengan kitab-kitab yang sekarang di pesantren itu ya, yang sudah cetakan fotokopian dan lain sebagainya. Itu dulu itu kita kenal kertas untuk nulis manuskrip itu adalah kertas beku, katanya bahasa di sini. Ada yang mengatakan kertas beku, ada yang juga tulisan lontar gitu. Nah, itu terus hanya sekedar menjadi cerita-cerita terus menerus begitu. Dan koleksi naskah yang kita temukan di sini disimpan di satu tempat yang bernama Langgar Rajeh. Langgar Rajeh ini diartikan sebagai masjid besar atau musola besar yang ada di desa Gelaman di sini, dan konon katanya ini adalah masjid tertua yang ada di wilayah Arjasa sini. Yang menarik di sini adalah koleksi-koleksi manuskrip yang kita jumpai. Kita bisa petakan satu dari segi bahasanya. Bahasa manuskrip yang kita jumpai di sini ada bahasa Arab, lalu bahasa Jawa Pegon, lalu bahasa Madura, dialek Kangean, dan juga bahasa Melayu serta bahasa Bugis. Lalu aksara yang dipakai adalah aksara Arab tentu saja, lalu aksara Jawa Pegon, aksara Madura Pegon, aksara Melayu Jawi, aksara Jawa Hana Caraka, dan juga aksara Bugis Serang, aksara Lontara. Itu dari aspek bahasa dan aksara. Adapun dari muatan dan juga tema manuskrip yang kita jumpai di sini kebanyakan adalah manuskrip-manuskrip ilmu pengetahuan keislaman, mulai dari fikih, lalu tauhid, lalu tasawuf. Termasuk yang banyak kita jumpai di sini adalah manuskrip tata bahasa Arab ya. Dan yang menarik adalah bahan dasar manuskrip itu sendiri, mayoritas yang kita jumpai di sini adalah berbahan dasar deluang, kertas Eropa sedikit sekali. Nah, ini menunjukkan jika kelompok manuskrip yang tersimpan di Langgar Rajeh yang ada di Kangean ini bisa kita perkirakan dari abad ke-19 ya, atau mungkin lebih tua. Masyarakat di sini untuk kitab Samarkandi ya,
Samarkandi itu hampir rata-rata banyak yang hafal. Bahkan referensi-referensi yang sebagian masyarakat yang ada itu referensinya selalu Samarkandi. Bahkan misalnya tentang tauhid itu Samarkandi, tentang fikih juga itu sekali Samarkandi itu disebutkan gitu. Sehingga waktu saya SD kena kitab apa Samarkandi ini, kitab apa? Akhirnya saya coba saya cari, ternyata oh model kitab seperti ini. Oh ternyata menjelaskan tentang ini. Bahkan saat saya ini sudah mulai dewasa kan gitu ya, sudah mulai tertarik untuk mencari jejak kira-kira kalau di dalam kitab kuning yang ada saat ini, kitab ini apa? Saya coba saya cari, ternyata ada Abul Lais itu ya, ada Qatrul Gais, ada apa itu. Nah itu saya coba untuk saya selidiki gitu. Saya selidiki, ini kitab yang ada ini kitab apa sebenarnya yang dikaji di pesantren-pesantren itu? Apakah kitab ini saat ini ada, kitab yang manuskrip yang ditinggalkan oleh Datuk Kareng ini ada di pesantren? Itu saya coba saya cari gitu kan. Saya coba saya cari gitu. Dan selanjutnya saya menemukan ada beberapa kitab balaghah kayak gitu ya, ada beberapa kitab mantik, kemudian beberapa kitab nahwu gitu. Itu sudah lama sebenarnya saya temukan, dan itu ini sangat sangat penting sekali. Masih belum berpikir ya bahwa ini harus menjadi harus ada museum di sini sebagai peninggalan yang bersejarah untuk Datuk Kareng, itu masih belum berpikir ke sana. Tetapi misi penyelamatan itu sudah mulai kita lakukan. Nah, kita tahunya itu dari cerita ke cerita, kemudian saya mencoba untuk mencari di lemari yang ada di sini, karena dulu itu lemari langker itu ada, sampai langker ini berubah menjadi masjid. Itu selalu kita sampaikan ke keluarga yang lain bahwa kitab itu harus diselamatkan, jangan sampai ada yang hilang begitu. Lalu kita jumpai juga di sini beberapa korpus yang berisi teks-teks yang jika kita lihat itu adalah kurikulum dari institusi pendidikan tradisional yang ada di wilayah Jawa Madura pada abad ke-18 dan 19. Misalkan kita banyak jumpai di sini salinan daripada teks kitab Al-Idah fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i, yaitu teks fikih mazhab Syafi'i yang itu sirkulasinya dominan banyak ditemukannya di Jawa, dan beberapa studi mengatakan jika teks fikih Al-Idah ini memang ditulis oleh ulama dari Jawa, dari Nusantara, dan beberapa salinan kita jumpai ada 3 buah di sini manuskrip kitab Al-Idah, teks berbahasa Arab dengan terjemah interlinear bahasa Jawa Pegon. Ini menunjukkan kalau teks Al-Idah ini memang menjadi salah satu acuan pendidikan dalam bidang ilmu hukum Islam atau ilmu fikih yang ada di Kangyan ini. Yang kedua, selain teks Al-Idah, kita juga jumpai teks dalam bidang ilmu tauhid, yaitu kitab Masail Samarkandi atau Masail Abil Lais. Ini juga salah satu teks yang populer di kalangan institusi pendidikan Jawa di abad ke-18-19. Di Kangyan juga kita jumpai beberapa salinannya. Termasuk diantaranya adalah kitab-kitab lain seperti Bayan Kalimah Asyhadatain, lalu kitab Al-Mufid fi An-Nahwi dalam ilmu tata bahasa Arab, lalu kitab Awamil 100, lalu kitab At-Tasrif, termasuk diantaranya adalah kitab Al-Madkhal fi Ilmil Bayan. Nah, teks-teks ini adalah teks-teks yang khas dijumpai dalam koleksi manuskrip-manuskrip yang ada di institusi pendidikan yang ada di Jawa dan sekitarnya pada kisaran abad ke-18 dan ke-19. Selain itu dijumpai juga di sini beberapa manuskrip seperti Tafsir Al-Jalalain, lalu naskah manuskrip Tarekat Syataria berbahasa Melayu, lalu juga teks berbahasa Jawa Hanacaraka yang berisi tentang kebatinan dan juga etika Jawa di sana ya. Dulu itu banyak sekali gitu ya. Dulu sangat banyak sekali. Mungkin
ada di saudara-saudara gitu ya, ada saudara dipinjam, ada di rumahnya itu dipinjam. Saya yakin masih ada di saudara di dalam rumahnya itu yang mungkin dipinjam tidak dikembalikan lagi ke tempatnya. Tetapi sangat banyak sekali ya, mungkin kurang lebih 50-an atau lebih lah gitu. Tetapi karena kurangnya kita memelihara, menjaga, melestarikan itu, sehingga banyak yang sudah mulai rusak dan tapi alhamdulillah sebagian besar masih terselamatkan oleh kita, dan ini tugasnya kita untuk terus menjaga itu. Temuan koleksi manuskrip yang terdiri dari teks-teks berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, dari mulai fikih, tauhid, tasawuf, tarekat, tata bahasa Arab dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasannya di Kangean pada masa lampau terjadi satu aktivitas tradisi keilmuan dan juga tradisi pendidikan di institusi keislaman yang hidup ya, karena kita jumpai salinan manuskrip dari satu buah teks itu bukan hanya satu. Misalkan manuskrip Al-Idoh dalam fikih kita jumpai ada 3 dan pastinya lebih, karena masih banyak sekali koleksi manuskrip yang belum memungkinkan untuk dikeluarkan dan didigitalisasi, termasuk juga kitab tasrif, kitab amil, kitab Samarqandi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kalau kitab-kitab tersebut pada masa yang dahulu adalah teks acuan dan menjadi pegangan wajib dalam pelajaran bagi masyarakat yang ada di Langgarajeh di Kangean ini. Dan hal yang menarik di sini adalah para masyarakat ternyata bukan hanya menulis, menyalin daripada teks-teks tersebut di masa lampau, tetapi pada hari ini pun generasi-generasi tua yang hidup di sekitaran Langgarajeh ini yang terakhir kali diasuh oleh ayahnya Ustadz Ponirin, yaitu Kiai Haji Abdullah Khair, masih menghafal dari beberapa teks-teks tersebut. Misalkan kemarin kita jumpai ada salah satu tetua di kampung ini namanya Bapak Basri. Kita bisa menyimak kalau beliau itu masih bisa menghafal teks kitab As-Samarqandi, Masail Abilais itu masih hafal di luar kepala. Demikian juga terkait teks-teks yang lain. Nah, cuman beriring dengan perkembangan zaman yang demikian cepat, kita tidak menemukan lagi adanya sirkulasi teks-teks tersebut yang diajarkan di Langgarajeh di Kangean ini, dan juga generasi muda yang menghafal daripada teks-teks keagamaan tersebut. Seluruh fisik naskah yang ditemukan di Pulau Kangean ini bahannya dari kertas teluang. Jadi dalam beberapa hari kita di sana tidak menemukan bahan lain selain dari kertas teluang. Ya, sebagian besar naskah itu sudah dalam kondisi rusak, meskipun ada beberapa yang masih sangat baik ya. Tapi kira-kira kalau misalnya ada satu naskah yang kerusakan bisa ada yang sampai 30-40% gitu ya. Ada juga yang hanya 10%, artinya hanya di bagian covernya saja yang rusak, tapi isinya masih ada yang sudah masih utuh gitu ya. Tapi ada juga yang kelihatan covernya masih utuh tapi ternyata dalamnya sudah banyak dimakan serangga. Saya kira itu yang cukup memprihatinkan ya, sehingga menurut saya adanya digitalisasi ini akan menolong adanya konservasi atau preservasi terhadap teks naskah itu. Kesulitannya tentu ya karena naskah itu tidak tersentuh masyarakat sama sekali atau tidak tersentuh manusia sama sekali, dan itu hampir berpuluh-puluh tahun gitu ya. Karena di sana ada stigma bahwa memegang naskah warisan dari Dato' Karaing Patas ini akan mendapat musibah gitu. Nah, dan ada plus minusnya ya. Plusnya ya karena naskah itu tidak bergeser sama sekali, tetapi minusnya adalah naskah itu menjadi rusak gitu, kemudian kita harus merapikan sebelum kita mendigitalisasikan naskah itu gitu. Kemudian kita harus susun kembali, dan itu yang memakan waktu. Ya, pertama kita menginventarisir dulu mana-mana naskah yang masih bisa diselamatkan dalam bentuk digital gitu. Kedua, kemudian kita melakukan pembersihan
di mana banyak sekali naskah itu sudah sangat kotor ya, berdebu, kemudian ada yang sudah lapuk. Itu kita pilih betul-betul mana yang sudah masih bisa diselamatkan. Kedua, kemudian kita menginventarisasi dengan melakukan deskripsi singkat saja terhadap aspek-aspek kodikologi dari naskah itu, misalnya ukuran fisiknya, judul yang bisa diidentifikasi gitu. Kemudian kita memberi kode kepada naskah sehingga kita bisa melakukan penomoran secara urut dengan inventarisasi itu. Dreamsea ini salah satu program yang benar-benar menolong ya bagi masyarakat yang butuh akses untuk pelestarian naskah, dan tentu tantangannya ini sangat berkesan bagi saya. Misalnya kita nyebrang ke Pulau Kangean itu butuh 2 hari gitu, kemudian sampai ke sana, kemudian dari sana ternyata masyarakat Kangean ini sangat menghormati warisan itu gitu. Kemudian tak hanya itu, ketika kita mendigitalisasikan di sana, banyak masyarakat yang datang kemudian menyerahkan naskah pribadinya, dan ini tentu sangat menarik ya. Masyarakat ini masih ternyata tidak hanya di Langgar itu, tetapi di koleksi per pribadi pun ada banyak gitu. Kemudian tidak hanya itu ya, masyarakat juga bisa membaca aksara Arapegon yang kata mereka itu aksara Jawa gitu. Dan banyak juga misalnya konsep-konsep living manuskrip gitu. Jadi mereka juga masih menjaga tradisi itu, seperti contohnya adalah kutika dalam Bugis yang dikenal di Kangean itu seperti poteka gitu untuk menghitung hari baik gitu. Seperti itu. Semoga ya kedepannya Kangean ini harus ditelusuri kembali sih. Kita harus mengetahui bagaimana Datuk Karaeng Patas ini mengakses pengetahuan yang berada di luar Kangean, dibawa ke Kangean. Ini harus ditelusuri lebih lanjut karena akan menarik, kita akan menemukan berbagai skriptorium di Pulau Kangean. Dan yang menarik menurut saya adalah sambutan masyarakat sana yang begitu hangat ya, dan mengharukan buat kami di sana. Ternyata kita dibantu dan dihormati gitu, bahwa artinya kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul berharga buat mereka gitu, bukan buat kita sendiri, tapi artinya ini menjadi satu barangkali menurut mereka ini adalah kegiatan yang nantinya akan bisa jadi mengangkat derajat budaya mereka di Pulau Kangean. Ya, pertama saya mengucapkan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya karena ada tim yang yang ingin menyelamatkan manuskrip dan itu sangat penting sekali untuk dilakukan karena banyak di antara masyarakat masih belum paham tentang pentingnya menyelamatkan itu. Secara pribadi mungkin mewakili keluarga ya sangat bersyukur dan banyak berterima kasih kepada tim. Harapannya saya ke depan mudah-mudahan ini bisa terdigitalisasi dengan baik, kemudian nanti bisa kita manfaatkan dalam arti kalau ini sudah kembali bisa dibaca, kemudian kembali bisa bagus secara secara fisik bisa bagus kan, nanti mungkin bisa di print out lagi, kemudian secara fisik sangat bagus. Ini juga membantu kepada kita untuk bisa kita tularkan ya, supaya ilmu yang ada dalam kitab itu tidak mandek, supaya bisa berkembang seperti yang pernah dilaksanakan oleh Datuk Karaeng yang di tempat ini gitu.